Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Latifatunisa dari PPSIB Angkatan 2022 akan membacakan cerpen yang berjudul Pesta Tubuh karya Oka Rusmini untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan membaca. Putri buruk rupa itu selalu menyisir rambut panjangnya di tepi sungai. Tubuhnya dibiarkan basah oleh hujan yang terus turun dari langit. Dia terus bercerita pada pohon besar yang selalu setia mendengarkan cerita-ceritanya. Pohon yang sangat mencintai si buruk rupa, kadang-kadang pohon itu menjatuhkan buah-buahan. Suatu hari dijatuhkannya buah pisang, lain waktu mangga, jeruk, apel, dan apa saja yang diinginkan oleh si buruk rupa. Pokoknya pohon itu sangat baik. Kau tahu, pohon itu juga bisa menjatuhkan boneka. Boneka, anak yang duduk di bawah mendelik dan mengguncang kaki si pencerita. Seperti apa boneka itu? Tanyanya lagi. Cantik, cantik sekali. Rambutnya panjang dan hitam, matanya bulat, bibirnya mungil. Bocah-bocah perempuan berumur 10-12 tahun itu menatap mata si pencerita dengan rasa haru. Kalau boneka itu ada, Tiang akan mendekapnya seperti ini. Bocah yang berambut sebahu memeluk erat-erat kaki si pencerita, menciumnya berkali-kali. Secercah mata air pecah, membasahi pipinya. Tiang akan mencium rambutnya. Mereka semua tertawa dengan segenggam air mata yang mereka sembunyikan di balik tubuh mereka. Mereka takut seseorang melihatnya, karena mereka tahu setiap tetesnya melukiskan keratan luka. Di mana pohon itu tumbuh? Seseorang perempuan kecil bertanya sambil menggoyangkan kaki si pencerita. Ditatapnya mata perempuan di depannya penuh arti. Jauh, kelak kita akan datang beramai-ramai ke sana. Kita bisa makan sepuasnya, sahut perempuan kecil berambut lurus. Menari di bawah pohon, sahut yang berambut ikal. Tiang akan menaruh selembar tikar besar, rimpik, sager, tublik, saren, kablit, dan seluruh anak yang ada di rumah ini bisa tidur sepuasnya. Tiang akan membawa nasi panas, lalu makan dengan rakusnya. Apa pohon itu bisa memasak lauk dan sayur? Bisa, jawab si pendongeng. Bocah-bocah kecil itu tertawa, lalu bersama-sama memperagakan gaya orang makan. Mereka pura-pura mengunyah keras-keras, bersendawa sekeras-kerasnya. Mereka cekikikan dan saling memeluk sambil membuncitkan perut kecil mereka yang kempes. Kalian senang mendengarkan ceritaku? Si pencerita membalikkan tubuhnya, hampir saja mencium kayu ranjang. Hati-hati Dayu, Tiang akan membantu. Kaki Dayu dingin sekali, Dayu sakit lagi. Apanya yang sakit? Perut, dada, atau mata Dayu? Ceritakan pada kami, sahut anak yang lain. Kami akan mengobati Dayu. Kalau Dayu sakit, Dayu tidak bisa bercerita lagi. Sudah, jangan merengek seperti itu. Biarkan Dayu istirahat. Kita akan menemani. Mereka berebut menemani si pencerita yang berkali-kali meringis sambil menggigit bibirnya yang kering. Ya, Dayu. Semua cerita Dayu indah sekali bagi Tiang. Baru kali ini, Tiang bisa menghargai arti sebuah pohon. Dayu tahu, suatu hari ketika Tiang jalan-jalan di halaman depan, Tiang melihat pohon besar. Orang-orang Jepang memberinya nama pohon flamboyan. Bunganya cantik. Seperti apa? Pasti indah ya? Si pencerita bertanya sambil tersenyum. Diecapnya rasa anyir yang menyerang mulutnya. Dia tahu, dia telah menggigit bibirnya untuk mengurangi rasa sakit yang luar biasa di sela-sela pahanya. Indahkah pohon itu, Rimpik? Luh Rimpik diam. Dadanya sakit seperti diremas. Hampir 10 laki-laki telah menggigiti tubuhnya, memerasnya, menghujamkan pisau-pisau lapar ke sela-sela pahanya, menguras dan memukulinya secara kasar setiap kali menyetubuhinya. Rimpik, indahkah pohon itu? Ya, pohonnya besar sekali. Kalau sedang berbunga, pohon itu membunuh seluruh daunnya dan membiarkan bunga-bunganya tumbuh.
Indah sekali. Mungkin pohon itu memberi tanda. Kalau Tiang masih ingin hidup, sebaiknya Tiang harus membunuh. Pernahkah Dayu membayangkannya? Luh Rimpik menggenggam tangan si pencerita dengan kasar. Giginya gemelutuk. Si pencerita terdiam. Kuku-kuku Rimpik yang menancap di jarinya mengalirkan kenikmatan luar biasa dan menggenangi seluruh aliran darahnya. Rimpik sakit, aku tahu. Perempuan kecil berambut gelombang itu tadi malam datang dengan tubuh berbau anyir. Aku mendengar bisik-bisik, 15 laki-laki Jepang dilayaninya. Hyung Jagat, hidup macam apa ini? Begitu menjijikkan tubuh perempuan. Sehingga untuk keindahan yang dicapkan di tubuhnya, seorang perempuan harus menanggung penyiksaan yang tak ada habisnya. Dengan apa harus kututupi tubuhku, Rimpik? Perempuan buta itu melenguh sendiri. Tidurlah Dayu. Tiang akan memijat kaki Dayu agar Dayu bisa tidur nyenyak. Jam berapa ini? 7. 10 anak perempuan kecil dalam bilik segi 4 itu terdiam. Pintu bilik terbuka. Seorang perempuan bertubuh tambun mendelik. Seluruh bocah itu berdiri dengan wajah batu. Terdengar pintu ditutup kasar. Malam ini, siapa yang tidak kembali? Namaku Ida Ayu Telaga. Aku memiliki mata seindah telaga. Aku tinggal di sebuah dusun yang sepi, di lereng gunung yang memiliki persawahan dan kebun-kebun kelapa yang luas sekali. Suatu hari, desa kami didatangi 3 orang asing, Tuan dan Nyonya Luxemburg, serta seorang bocah laki-laki. Kata orang desa, Belanda telah dikalahkan oleh makhluk kecil berkulit kuning langsat bernama Jepang. Tubuh 3 orang asing itu kurus dan pucat. Pakaian mereka compang-camping. Kata orang-orang, mereka sedang dikejar tentara Jepang untuk dihabisi. Ayahku menampung mereka di rumah kami, memberi mereka makan dan minum. Orang-orang desa memberi nama Bape Wayan untuk Tuan Luxemburg dan anak laki-laki kecil yang memiliki mata biru diberi nama Wayan Berak. Berak artinya kurus. Wayan sering mengajariku membaca. Diperkenalkannya aku pada H.C. Andersen. Siapa Andersen itu, Wayan? Pamanmu atau saudaramu? Dia pendongeng yang luar biasa. Wajahnya buruk. Dia sering dijauhi teman-temannya, tetapi dia memiliki beratus-ratus teman sejati yang tidak melihat bentuk tubuh dan wajahnya yang buruk. Teman-teman sejatinya itu adalah tokoh-tokoh dalam dongeng-dongeng yang dibuatnya. Teman-teman Andersen juga bisa jadi teman kita. Waktu itu, aku tidak terlalu mengerti penjelasan yang diberikannya, tetapi aku selalu mengangguk penuh keyakinan. Bagiku, apapun yang dia katakan adalah kebenaran. Aku menyukai mata Wayan, yang memancarkan warna yang lain dibandingkan mata anak laki-laki sebayaku. Mata itu biru dan begitu menyejukkan. Setiap aku menanamkan mataku di matanya, aku hanyut. Aku tidak pernah mendengar cerita-cerita Andersen dari anak-anak lain. Sebelumnya, aku bahkan tidak mengenal si putri tidur dan teman-teman kurcacinya. Memandang mata Wayan, aku berpikir aku akan memiliki cerita yang lebih indah dibandingkan cerita Andersen. Aku punya cerita yang dimasukkan begitu cepat ke dalam peti hatiku. Kukunci rapat agar tak seorang makhluk pun mampu menyentuhnya. Ibu agaknya mulai tahu gelagatku. Perempuan itu selalu saja menghalangi setiap kali aku ingin mendekati Wayan. Kau harus membuat sesajen untuk upacara besok, dan banyak pekerjaan yang harus kulakukan. Ibu sangat menjengkelkan. Suatu hari, aku menangis di Merajan. Waktu itu, ibu sedang pergi ke undangan di desa seberang. Wayan menghampiriku. Saat itu, untuk kali pertama kami saling menyentuh kulit masing-masing dan mempertanyakan kekuatan alam semesta. Ternyata keindahan itu bukan hanya bunga-bunga, sawah yang menghijau atau menguning. Keindahan itu juga ada dalam tubuh manusia. Tubuh laki-laki juga ada di dalam tubuhku. Dulu, aku selalu berdoa pada Hyang Widi, agar aku secantik bunga-bunga yang dirangkai untuk upacara. Tetapi begitu menyentuh tubuh Wayan, aku merasa kecantikan bunga-bunga itu tumbang.
Ada kenikmatan yang mencair dari tubuhku oleh sentuhan itu, meleleh penuh dan melukai seluruh tubuh. Nikmatnya luar biasa. Aku bangga menjadi perempuan. Dan Wayan begitu pandai melepas satu demi satu kelopak perempuanku. Sentuhan itu terjadi ketika orang-orang bersembahyang, kesanggah dan merajan untuk upacara tilem, bulan mati. Kelak, tilem memiliki arti yang sangat bertolak belakang dengan keindahan yang menyentuhku saat itu. Dayu bisa bicara. Suatu hari, Luh Samprik sahabatku menarik tanganku kasar, hampir saja kainku robek tersangkut pagar. Ada apa? Wajahmu jadi buruk. Tiang ingin menceritakan sebuah rahasia. Kita harus bersembunyi agar tidak ada anak-anak lain mendengarnya. Luh Samprik mengajakku ke sebuah gua. Kami berdua masuk. Tiba-tiba saja bocah perempuan itu melepaskan lilitan kainnya. Luh, lihat Dayu, tubuh Tiang. Kau berdarah. Ya, sakit sekali. Kau tidak pergi ke Balian. Kau pasti kena guna-guna. Tidak, kata Meme, semua anak perempuan akan mengalaminya. Sungguh, alangkah mengerikan. Ya, Tiang membenci tubuh Tiang. Dayu, kenapa anak laki-laki tidak mengalaminya? Sakit sekali. Kaki Tiang jadi lengket. Kalau berjalan rasanya tidak enak. Kenapa hanya anak perempuan yang dilukai setiap bulannya? Luh Samprik menjatuhkan tubuhnya. Dia menangis. Apakah aku juga akan mengalaminya? Yang jagat, belum sempat aku berpikir lagi, sebuah tangan kokoh menyergap mulutku. Semua gelap. Pintu bilik terbuka. Dayu masih belum tidur. Jam berapa ini? Jam 4. Kau sakit? Ya Dayu, darah terus mengalir dari selangkangan Tiang. Siapa yang tidak pulang hari ini? Sempruk dan Taglik. Itulah yang terjadi setiap malam. Kami, anak-anak perempuan di bawah 15 tahun, dihabisi di tempat tidur. Harus melayani 10-15 laki-laki, bahkan kadang lebih setiap hari. Tubuh-tubuh kecil kami ditelanjangi, diikat, dihirup, digigiti, ditusuk berkali-kali. Laki-laki kuning langsat itu menyantap tubuh kami dengan rakusnya. Bahkan setiap tetes cairan yang mengalir dari tubuh kami diteguknya. Dayu, mendongenglah, suara anak perempuan yang lain. Aku harus mendongeng tentang apa? Apa saja? Aku merasakan tubuhku seperti ditusuk belati. Mereka mencincang mata, menghaluskan seluruh helai rambutku jadi serbuk. Aku teringat ketika para lelaki itu melempar tubuhku ke sebuah piring besar. Berpuluh garpu dan sendok besar melilit tubuhku. Mereka berpesta dengan rasa lapar luar biasa. Mereka mandikan tubuhku dengan sak dan meletakkan lidah mereka di seluruh lubang pori-poriku. Aku mulai bercerita pada seluruh perempuan kecil yang berada dekat kakiku. Perempuan buruk rupa itu kembali berteduh di sebuah pohon. Kali ini, pohon itu dipenuhi ranting-ranting kecil yang memiliki lekuk-lekuk yang indah. Tidak seperti bentuk tubuh, bukan? Ada apa dengan bentuk tubuhmu? Tiang membenci tubuh Tiang. Dayu, andai kata Tiang tidak memiliki tubuh, tentunya tentara-tentara Jepang itu tidak akan pernah menyeret Tiang secara paksa dan melukai tubuh kami setiap malam, sahut perempuan yang lain. Mereka berpesta, tidakkah mereka memiliki anak perempuan atau istri, Dayu? Si pencerita terdiam. Aku juga sering bertanya. Makin hari pertanyaanku menumpuk, makin tinggi. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuatku tetap hidup. Juga dengan mengingat dongeng-dongeng yang diceritakan Wayan. Dongeng-dongeng yang dulu tidak kusimak. Dongeng-dongeng yang kudengar setengah-setengah. Kini aku hidup dengan dongeng-dongeng itu. Potongan-potongan dongeng itu telah memberiku kekuatan untuk menembus rahasia dan keindahan hidup. Aku hidup dengan pikiran-pikiranku. Aku bisa menghidupkan daun, bunga, buah, dan seluruh keluarga yang dimiliki sebuah pohon. Kuceritakan dongeng-dongeng semauku. Ternyata, dongeng-dongeng itu mampu menghibur sekitar 15 perempuan dalam bilik 3x4 meter ini. Setiap minggu, ada anak baru yang datang, ada pula yang mati.
"Dayu, jangan melamun. Kediamanmu membuat Tiang diseret kematian." Suara perempuan kecil yang baru datang kemarin pagi. "Jangan, aku akan bercerita. Kau mau aku bercerita tentang apa?" "Apa saja," sahut anak yang lain bebarengan. Di sebuah hutan yang sunyi, tumbuhlah sebuah pohon. Kulitnya begitu indah, sehingga banyak manusia, binatang, dan tumbuhan lain iri padanya. Pohon itu juga memiliki ranting-ranting yang cantik dan daun-daunnya yang lebat. Pohon itu sangat baik hati. Ketika satu saja daunnya jatuh, pohon itu menangis. Lalu daun akan berkata, "Jangan menangis, pohon, aku akan tetap bersamamu. Kematianku akan memberimu kehidupan yang lebih panjang." Jadi, setiap ada selembar daun jatuh, itu pertanda umur pohon itu akan semakin lama. Suatu hari, pohon itu berbunga. Orang-orang datang dan tak ada habis-habisnya memuji keindahan bunga-bunganya. Anehnya, pohon itu tidak mau menjatuhkan bunganya. Karena keindahan bunganya, banyak orang berkemah, bahkan ada seorang laki-laki yang bertahan tinggal di bawah pohon, menunggu jatuhnya bunga-bunga itu. 1, 2, 3, 4 bulan sudah berlalu. Pohon itu tetap tidak mau menjatuhkan bunga. Laki-laki yang tinggal di bawah pohon itu marah. Dengan bengisnya, ditebangnya pohon itu. Kau tahu, untuk menebangnya saja diperlukan waktu 6 bulan. Akhirnya pohon itu mati. Dan ada suatu keajaiban. Bunga-bunga yang jatuh menjelma jadi buah. Ketika menyentuh tanah, dia menjelma jadi pohon-pohon baru. Pohon-pohon itu tumbuh dengan cepat. Laki-laki yang menebang pohon itu pun dikelilingi pohon-pohon besar. Dia tidak bisa keluar dan akhirnya mati. Tubuhnya menjadi pupuk bagi pohon-pohon yang lain. Indah sekali. Tiang suka mendengarkan ceritamu. Besok pagi, Tiang akan mengumpulkan daun-daun menaruhnya di balik tikar, agar kita tetap bisa hidup dan keluar dari hutan ini. Seorang anak berkata sambil mendekap selembar kain. Bau kain itu anyir. Darah kering menghias pinggiran kain. Anak itu sering kali menggigit kain itu, mencabiknya, memakinya. Setelah puas, dia tertidur sambil mendekap kain itu. Itulah kerjaku, menjadi si pencerita, si pendongeng. Aku mengarahkan cerita semauku, sekenanya. Aku berusaha menghibur perempuan-perempuan kecil yang dipaksa keadaan sehingga membenci tubuh mereka. Anak-anak kecil yang seharusnya masih dalam dekapan ibu dan bapak. Menurutku, kami adalah pohon-pohon yang siap dimasak dalam kuali besar dan disantap di sebuah restoran murahan, dengan garpu, sendok, dan pisau yang karatan. Makanya, ketika kami kembali menjadi pohon, tubuh kami penuh luka. Makin hari makin parah. Karat yang menempel dalam tubuh kami telah membuat kami tidak pernah menghargai tubuh dan wujud perempuan kami. Kenapa aku tidak dilahirkan sebagai lelaki saja? Perempuan yang mengandungku pasti dikelilingi roh jahat. Bapakku pasti seorang perampok. Aku dilahirkan dengan tubuh penuh dosa sehingga setiap gerakku selalu meninggalkan rasa sakit yang parah di hati dan dagingku. Aku adalah kumpulan dosa bapak dan ibuku. Terkutuklah mereka yang membuatku memiliki wujud perempuan. Terkutuklah manusia yang tidak pernah memberiku kesempatan memilih wujudku. Itulah teriakan Wayan Darmi, perempuan 12 tahun yang sejak usia 10 tahun sudah berada dalam kamar 3x4 meter ini. Dia sering mencabik dan mengerat lukanya sendiri. Suatu pagi, Darmi pulang dengan leher dan mulut berdarah. Dia langsung menjatuhkan diri di sudut kamar. Pandangan matanya kosong. Kuku-kukunya yang runcing berulang kali mengerat lukanya. Dia cabik-cabiknya lukanya. Darah segar muncrat dari leher, tangan, paha, dan seluruh tubuhnya. Sering dia membiarkan tubuhnya telanjang, lalu tangannya akan berpesta, merobek seluas-luasnya tubuhnya yang terluka. Itulah cara Darmi menolak tubuhnya sendiri. Dia tidak pernah mau mandi, sehingga lukanya makin hari makin parah. Dan suatu pagi, Darmi mati dengan tubuh membusuk. Di hutan kecil ini, kami biasanya malu-malu memperlihatkan tubuh kami. Satu-satunya anak perempuan yang tidak pernah malu mempertontonkan tubuhnya di depan kami adalah Luh Segre. Perempuan 13 tahun itu tak pernah membiarkan tubuhnya dihiasi oleh gaun atau pakaian dalam. Dia membiarkan tubuhnya hanya ditutup busana favoritnya, selembar kain kecoklatan
yang dipenuhi noda darah dan sangat bau. Menurutku, setiap bau yang dikeluarkan kain itu memiliki cerita sendiri. Sungguh, mungkin kau tidak percaya. Aroma kain itu bisa berubah setiap hari. Kata teman-teman, itu menandakan suasana hati Segre. Bau kain Segre juga membuatku sering merindukan wayan dan bau desaku. Tawa ibu, kidung yang dinyanyikan orang-orang desa. Juga bau upacara-upacara yang dilakukan di pura desa. Bau gamelan, keringat penari, aroma bunga, sesaji, dan dupa. Seluruhnya seperti mengalir dari kain Segre. Dua bukit menonjol dan makin membesar ini, kalau dia tumbuh di dadamu, peras, agar tidak sesubur ini, katanya sambil mengambil stagen hitam. Dia lilitkan di dadanya yang membusung dan menyuruh seorang anak menariknya keras-keras. Permintaan itu mengingatkanku pada permainan tarik tambang yang sering dilakukan anak-anak di halaman sekolah kami. Stagen itu akan menghambat pertumbuhan dadamu. Kalau dadamu makin membusung, itu tandanya bahaya bagi tubuhmu. Jangan biarkan tubuhmu membesar. Dia terus berceloteh dan menerangkan setiap inci perkembangan tubuhnya pada kami. Segre memang paling montok. Dia digilai para laki-laki Jepang. Pernah suatu hari, dia dilempar ke kamar dalam keadaan tidak sadar. Dari balik kakinya menetes darah segar. Dia terus merintih. Kami merawatnya sampai dia siuman. 2 hari kemudian, Segre sering berbicara sendiri sambil menjerang kainnya yang kumal di dekat jendela. Perempuan kecil itu biasa bercerita tentang apa saja pada kain kumal kecoklatan itu. Akulah orang yang paling setia mendengarkan ceritanya. Kadang-kadang, kalau aku sedang malas, Segre sering berbicara sendiri. Kadang dia berubah liar, mencabik teman-temannya sendiri, menggigit dan menjambak kasar. Kami yang dilukainya tidak akan pernah membalasnya, karena kami tahu luka yang terus tumbuh dalam tubuh Segre lebih parah. Mungkin juga sudah membusuk dan mengotori seluruh pikirannya. Kadang, Segre berak di atas tempat tidur kami. Segre sangat puas bila kelakuannya bisa menyakitkan atau membuat kami kalang kabut. Matanya yang hitam dan kulitnya yang kecoklatan akan terlihat makin menarik. Menjelang malam, Segre biasanya berubah. Dia mendekap kainnya erat-erat, sampai opsir Jepang menyeret tubuhnya untuk disantap ramai-ramai. Tubuh Segre sangat indah dibandingkan anak-anak lain seusianya. Dia terlihat lebih segar dan lebih menantang. Gundukan bukit di dadanya penuh, tidak tipis dan rata seperti milik kami. Dia juga memiliki kulit yang sangat halus, walaupun warnanya kecoklatan. Itu sebabnya kerja Segre lebih banyak daripada kami. Kami semua, anak-anak kecil yang seharusnya masih dalam dekapan ibu dan bapak, sering kasihan melihat Segre. Tapi, kami tidak memiliki kekuatan dan jalan untuk mencoba keluar dari hutan mengerikan ini. Itulah penderitaan kami. Peri-peri kecil yang dipandang sebagai sebuah pohon di tengah hutan. Apabila terlihat menarik, kami akan disantap secara rakus. Aku sendiri, sekalipun sebagai peri paling kecil di hutan 3x4 ini, aku paling dihormati di antara semua perempuan kecil yang ada di sini. Kata mereka, aku adalah cahaya. Aku pembangkit semangat. Mungkin darah yang mengalir dalam tubuh Dayu yang membuat kami selalu merasa nyaman berada di dekatmu. Suatu hari, Luh Sentir mengusap kakiku. Bocah itu baru tiba dari sebuah dusun di ujung utara Bali. Ketika melihatku, Sentir langsung mendekap kakiku, membawanya ke atas rambutnya. Kalau Dayu berdoa, doakan juga orang tua Tiang. Dayu janji ya. Suatu hari dia merengek, setelah keperawanannya direnggut seorang perwira Jepang. Sejak saat itu, nasibnya sama seperti kami. Setiap malam tubuh kami dihidangkan untuk puluhan laki-laki. Besok pagi kami tumbuhkan lagi daging. Untuk malamnya mereka renggut kembali. Terus berulang kali. Hutan tempat kami tinggal adalah neraka. Karena setiap hari mereka tega merenggut kami sampai ke akar-akarnya. Kami ditinggalkan dalam keadaan tanpa busana, tanpa napas, dan tubuh kami hanya diselimuti oleh darah dan luka. Perempuan-perempuan di hutan ini percaya bahwa aku dilahirkan sebagai perempuan pembawa berkah. Dalam tubuhku mengalir darah kasta Brahmana, kasta yang dianggap mampu memberikan jalan keluar. Atau mungkin juga mereka berpikir, kebangsawanan yang melumuri darahku membuat diriku lebih dekat dengan Hyang Jagat.
Mungkinkah dalam tubuhku ada energi yang membuatku berada lebih dekat dengan jagat raya, sehingga seluruh perempuan di sini percaya kalau aku berdoa, suaraku akan lebih didengar dibanding doa mereka? Benarkah dalam darahku mengalir darah bangsawan? Kalau iya, kenapa aku juga diculik dan diperlakukan sama dengan mereka? Usiaku 10 ketika tangan-tangan kasar menutup mulutku. Aku tidak bisa meronta, bahkan aku tidak ingat berada di mana. Ketika tersadar, aku sudah berada di sebuah kasur lebar di lantai. Tubuhku penuh luka dan darah. Sakit sekali. Tak ada orang datang. Pintu dan dinding dibuat dari bahan seperti triplek. Seorang perempuan menggeser pintu, menyuguhkan makanan. Nasi hangat. Yang jagat, sudah lama keluarga dan warga desa tempat tinggal tidak pernah melihat nasi seputih ini. Benar-benar sesuatu yang sangat mewah. Aku teringat kata-kata ibu. Saat ini yang berkuasa di Bali adalah orang berkulit kuning. Mereka sangat kejam dan senang menyiksa perempuan-perempuan. Sejak itulah, kondisi kami makin parah. Kami hanya makan nasi dicampur ubi jalar, kadang-kadang dicampur jagung. Sering juga kami tidak bisa makan nasi campuran itu. Untuk mengganjal perut, ibu sering mencari ubi-ubian di pinggir hutan, atau daun-daunan yang direbus dan dipotong halus, ditaburi sedikit garam dan minyak kelapa. Bagiku pun itu sudah mewah. Namun, di hadapanku sekarang, nasi hangat itu begitu cantik, lengkap dengan potongan dada dan paha ayam, juga sayur yang harum baunya. Aku tidak tega memakannya. Aku hanya memandangi hidangan itu. Dengan memandangnya saja, perutku sudah terasa kenyang. Aku terus terdiam sambil menahan rasa sakit di selangkanganku. Lalu pintu terbuka lagi. 5 orang laki-laki berpakaian serdadu menyergapku. Kejadian itu terus berulang-ulang, sampai tak bisa kubedakan kapan aku mengalami menstruasi, kapan tidak. Darah terus keluar dan mengering. Berpuluh-puluh tubuh menyantapku, berpesta di atas tubuhku yang kurus dan kecil. Ketika usiaku 15, orang-orang mencampakkan aku. Kata mereka, aku punya penyakit kotor yang membahayakan. Tubuhku makin kurus. Aku makin tak terawat. Suatu pagi sehabis melayani entah berapa laki-laki, aku membuka mata. Semua gelap. Aku bahkan tak melihat setitik pun sinar. Aku menggigil. Aku berteriak ketakutan. Berpuluh-puluh tangan kecil mencengkeram tubuhku. Dayu, kenapa? Aku terus berteriak histeris. Kurasakan tangan kecil mendekap mulutku. Jangan biarkan dia berteriak, nanti para serdadu datang dan menembaknya, perintah perempuan kecil yang lain. Dayu, jangan berteriak, nanti Dayu ditembak. Mulutku ditutup bantal. Aku sesak napas, aku tak sadarkan diri. Aku buta, tanyaku, bergetar. Mereka mendekapku beramai-ramai. Kami menangis bersama sampai hari mulai gelap dan ruangan kembali kosong. Perempuan-perempuan kecil itu kembali berangkat menghidangkan tubuh mereka. Kegelapan yang melingkari hidupku mengingatkanku pada tilem. Biasanya, setiap tilem, aku selalu bersembahyang ke pura desa, meminta keselamatan dan kebahagiaan. Tapi, kondisi saat ini berbeda. Setiap para perempuan di ruangan ini berbicara tentang tilem, aku merasakannya sebagai penghinaan besar yang ditujukan padaku. Untungnya, akhirnya mereka sadar akan ketakutan yang menderaku. Makin hari, kondisiku makin buruk. Setiap benda yang dimasukkan ke tubuhku selalu membuatku menggigil. Makin hari tubuhku makin kurus kering, sampai ku dengar sebuah suara. Buang perempuan penyakitan itu ke laut, napasnya saja menyebabkan penyakit. Buang! Ku dengar samar-samar orang berteriak. Kami mencintai dirimu, Dayu. Berceritalah tentang apa saja. Sekarang kami harus ke barak. Jaga diri baik-baik ya. Sayup-sayup aku. Si pencerita mendengar perempuan-perempuan kecil itu berpamitan. Makin lama makin gelap, lalu menghitam. Matikah aku? Apakah aku benar-benar perempuan bangsawan? Apakah ibuku benar-benar memiliki darah kasta Brahmana? Kalau benar mitos yang ditanam orang-orang tentang perempuan bangsawan, kenapa aku mengalami penderitaan seperti ini? Apakah ibuku pernah tidur dengan laki-laki lain, sehingga tanpa dia sadari, benih lelaki jalanan itu tumbuh dan menjelma jadi perempuan yang cantik yang menggemaskan warga desa? Apakah penderitaan itu hanya ditujukan bagi perempuan kasta sudra saja? Si pencerita menutup matanya, merebahkan tubuhnya di lantai, melipat tangan di bawah pusar. Jam 2 pagi, pintu terbuka. Perempuan-perempuan kecil itu berjalan terhuyung.
Dia telah mati. Jangan berkata keras-keras. Dia sungguh mati. Tidak, jangan katakan itu. Dia tidak akan pernah mati. Biar tubuhnya di sini. Jangan biarkan orang-orang membuangnya ke laut. Perempuan-perempuan dengan tubuh penuh luka mengusap tubuh dingin itu. Air mata mereka membasuh tubuh yang makin hari makin kaku. Anehnya, berbulan-bulan tubuh itu disimpan, tak ada bau. Dia memang perempuan Brahmana, dan memulai ceritanya. Putri buruk rupa itu, kalian masih mendengar suaranya, bukan? Kata seorang anak yang rambutnya bergelombang. Perempuan-perempuan kecil itu mengangguk. Mata mereka dibingkai tetes air yang makin deras mengupas kulit wajah mereka. Cerita ini diilhami peristiwa ketika tentara Jepang datang ke Indonesia dan banyak perempuan Indonesia yang dijadikan gundik dan objek seksual tentara Jepang. Mereka dikenal sebagai Jugun Lanfu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.